pengendalian yang interaktif memungkinkan manajer untuk lebih terlibat dalam keputusan dan memfokuskan perhatian pada isu-isu strategis. Nah, sistem ini mendorong komunikasi terbuka antara manajemen dan pegawai yang akan menghasilkan kreativitas melalui diskusi yang interaktif maupun yang kolaboratif. Contoh dari implementasi ini yang berkaitan dengan pengendalian interaktif, adanya rapat rutin yang antara manajer dan tim yang diadakan untuk membahas ide-ide terbaru, memastikan ide-ide tersebut dievaluasi secara bersama-sama berdasarkan isu-isu strategis perusahaan. Selanjutnya, sistem umpan balik atau feedback yang terus-menerus sehingga manajer dapat menilai dan menerapkan berkaitan dengan aturannya dan mengarahkan berkaitan dengan kreativitas pegawai. Selanjutnya, ada yang dikatakan dengan sistem batas. Sistem batas berfungsi untuk menetapkan batasan perilaku yang diterima di dalam organisasi sehingga membantu pegawai bertindak secara etis. Sistem ini membangun kerangka yang jelas apa yang tidak diperbolehkan, apa yang diperbolehkan, tanpa membatasi kreativitas. Contoh implementasi dari sistem batas ini memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan etika kerja dan penggunaan sumber daya perusahaan. Selanjutnya memberikan pedoman tentang resiko yang harus dihindari dalam proyek di dalam perusahaan. Selanjutnya, sistem pengendalian diagnostik digunakan untuk mengukur, memantau, membandingkan perkembangan perusahaan dengan anggaran dan juga tujuan kinerja. Pengendalian ini sering digunakan untuk memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan sesuai rencana dan tujuan. Contoh implementasinya yaitu menggunakan laporan kinerja untuk menilai apakah proyek dapat mencapai hasil yang diharapkan. Apakah kinerja dapat sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, yang terakhir ada sistem kepercayaan di mana cara perusahaan menciptakan nilai dengan menggunakan visi misi nilai dasar perusahaan kepada pegawai. Sistem ini biasanya menginspirasi pegawai untuk bekerja berdasarkan nilai tersebut dan membantu mereka memahami bagaimana perusahaan menciptakan nilai perusahaan. Contoh implementasinya yaitu adanya program penghargaan yang memotivasi pegawai untuk menciptakan sumber daya yang kreatif dan sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Manajemen risiko dan pengendalian internal adalah dua elemen yang penting dalam tata kelola perusahaan. Model Committee of Sponsoring Organization yang menjadi kerangka utama yang digunakan organisasi untuk mengelola risiko, menerapkan pengendalian yang efektif. Yang pertama berkaitan dengan ERM atau Enterprise Risk Management COSO. Adalah proses yang digunakan oleh dewan direksi dan manajemen untuk membantu mengelola risiko perusahaan. Di dalamnya meliputi pengaturan strategi berkaitan dengan penilaian risiko ataupun pengelolaan risiko untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuannya. Tujuan dari ERM adalah mengidentifikasi risiko potensial, menilai risiko, mengelola risiko, memastikan keselarasan antara risiko yang dihadapi dengan strategi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, pengendalian internal COSO. Suatu sistem yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis agar tetap sesuai dengan kebijakan, regulasi, peraturan yang ada. Kerangka pengendalian internal, Committee of Sponsoring Organization adalah yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, kegiatan pengendalian.
Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pemantauan. Selanjutnya, yang ketiga, IRM dan IC atau internal control, risk management versus internal control. Perbedaannya yaitu IRM lebih komprehensif dibandingkan IC. IRM tidak hanya berfokus terhadap pengendalian, tetapi juga mencakup manajemen resiko di dalam aspek organisasi, termasuk perencanaan strategis. Tetapi kalau internal control lebih terbatas terhadap pengendalian operasional atau keuangan perusahaan. Yang keempat, berkaitan dengan kerangka pengendalian Control Objective for Information and Related Technology. Kerangka pengendalian ini digunakan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. Fitur utama dari COBIT ini sendiri yaitu yang pertama, memberikan standar tata kelola TI yang dapat diterapkan oleh perusahaan, memastikan bahwa infrastruktur TI mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan dan menyediakan panduan untuk mengelola resiko terkait dengan teknologi informasi dan memastikan pengendalian yang memadai atas sistem informasi perusahaan.